Shalom, selamat pagi anak-anak SMP Kristen Terang Bangsa. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Misli harap kalian semua sehat ya. Saya juga menyampaikan selamat pagi kepada Bapak Ibu, orang tua, murid dari anak-anak SMP Kristen Terang Bangsa. Kami semua guru mendoakan supaya Bapak Ibu juga dalam keadaan yang sehat. Berkat Tuhan terus mengalir hari demi hari. Oke, kita akan mulai kegiatan kita sepanjang hari ini. Tapi kita akan mulai dengan mendengarkan firman dulu. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita akan menyembah Tuhan sama-sama ya. Satu lagu yang saya yakin semuanya bisa lagu ini ya, karena ini adalah lagu lama, lagu yang sangat menyentuh hati saya setiap kali kita ini harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, biar seperti lagu ini bicara Tuhan, biar ini menjadi doa kami Tuhan.
bahwa kami yakini lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Tuhan, kami berdoa bahwa beberapa menit ke depan ini Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu ini sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau juga mengurapi setiap telinga yang mendengar, Tuhan, baik murid-murid, mungkin orang tua yang mendampingi murid-murid SMP Kristen Terang Bangsa. Semua yang mendengar, Tuhan, akan mendapat berkat yang baru yang daripada Engkau, Tuhan. Mari berbicara lebih lagi, Tuhan. Kami serahkan beberapa menit ke depan ini, biar Engkau sendiri yang berfirman, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah bersama-sama dengan Miss Lia memuji Tuhan. Sekarang kita akan buka Alkitab sama-sama ya. Silahkan disiapkan Alkitab kalian. Miss Lia pakai contekan ya. Oke. Seperti tema tahunan ya, yang anak-anak selalu sudah dengar setiap hari selama devotion pandemik ini. Bangkit dan jadilah terang. Kemudian tema bulanannya adalah Grow in Christ ya, atau bertumbuh di dalam Kristus. Ada ayat natsnya, silakan dibuka anak-anak. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Miss Lia bacakan untuk kita semuanya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, jadi di sini ada 3 hal. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kemudian ada satu lagi, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, Miss Lia ini guru IPA ya, tapi juga pegang karakter building ya, seperti apa sih, kayak pembangunan karakter ya, membangun karakter. Waktu Miss Lia baca salah satu kata di ayat ini yaitu sabar, Miss Lia ingat akan cerita atau kisah dari kupu-kupu yang namanya monarch butterfly, atau ini jenis berbeda ya. Kupu-kupu kan jenisnya banyak anak-anak ya. Nah, yang ini adalah kupu-kupu yang namanya monarch butterfly. Konon katanya monarch butterfly ini diberi nama oleh untuk menghormati pangeran atau Raja Inggris, yaitu King William III, karena gelarnya adalah Prince of Orange. Ya, jadi karena monarch butterfly ini warnanya kebanyakan orange, maka dinamakan monarch butterfly. Ya, anak-anak. Jadi, kenapa Miss Lia hendak mengangkat cerita dari monarch butterfly ini? Sebelumnya Miss Lia sampaikan, judulnya dari khotbah saat ini adalah belajar sabar dari kisah kupu-kupu. Oke, jadi ini gabungan antara 2 hal ya, 3 hal mungkin, Bible study, character building, dan juga IPA. Ya, kita akan sama-sama belajar. Nah, tapi sebelum Miss Lia ceritakan, saya rasa Miss Lia perlu menyampaikan apa sih arti kata sabar yang sesungguhnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris, sabar itu patience. Dan sebenarnya itu derive atau diturunkan dari bahasa Latin, yaitu patience sendiri. Ya, patience itu juga dari bahasa Latin, artinya adalah tahan, menahan sesuatu atau mengizinkan sesuatu terjadi tanpa banyak komplain. Ya, itu adalah arti kata sabar dalam kamus bahasa Inggris yang derive atau diturunkan dari bahasa Latin, yaitu patience. Ya. Jadi sekali lagi Miss Lia sampaikan bahwa menurut kamus bahasa Inggris, arti sabar itu adalah sebuah karakter atau sebuah kualitas karakter dalam hidup kita manusia, di mana kita ini tahan menanggung sesuatu, bahkan menanggung penderitaan tanpa komplain, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak berkeluh kesah. Itu adalah sabar. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke
cerita tentang kupu-kupu yang jenisnya monarch butterfly ini ya. Kalau anak-anak lihat kupu dimanapun kita berada, pasti mereka itu indah warna sayapnya ya. Jadi kita tuh biasanya berdecak kagum, aduh warna kupu-kupu kok bagus ya, ada beraneka warna, kemudian ada yang walaupun sewarna tapi motifnya atau coraknya berbeda-beda warnanya, walaupun sama-sama orange gitu ya, tapi mereka bisa mungkin light orange atau orange terang atau orange gelap. Kemudian yang dalam satu sayap itu ada berbagai macam spot atau warna, itu juga indah sekali ya anak-anak. Tapi anak-anak juga pasti tahu waktu SD bahwa kupu-kupu yang indah ini sebenarnya berasal dari ulat ya. Jadi dari ulat mengalami dari telur dulu of course ya. Jadi dari kayak ada metamorfosisnya kalau anak-anak ingat zaman kalian SD dulu ya. Jadi ulat telur, kemudian dia menetas jadi ulat, lalu jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu ya. Kerjaannya hanya makan aja waktu dia jadi ulat. Nah, inilah yang Miss Lia hendak sampaikan ya. Bisakah kalian bayangkan bahwa ulat ini anak-anak pagi makannya daun ya, sarapannya daun, siang daun juga, malam makan malamnya daun lagi, snacknya mungkin ya sore atau jam-jam 10. Kalau kadang kita kan ada camilan ya, mungkin kerupuk atau camilan apa sih, kalau saya suka itu loh, apa itu, singkong yang di presto ya, itu saya suka sekali ya. Jadi snacknya kita bisa macam-macam, tapi bayangkan yang namanya ulat ini snacknya, makan malamnya, main course-nya atau makan menu utamanya yaitu itu aja, yaitu daun ya. Jadi mereka itu kayak memang sudah takdirnya begitu ya. Tapi ya itulah ulat, mereka tidak komplain ya, makanya itu saja. Sekarang bayangkan kalau kita sebagai manusia ya, bangun pagi, mami atau ibu kita, bunda kita, mama kita nyediain pecel ya. Kalau saya doyan pecel, mungkin anak-anak nggak suka pecel ya, padahal pecel itu selain enak menurut saya juga sayurannya banyak ya, banyak vitamin. Musim pandemi, ayo yang nggak doyan sayur harus doyan ya. Jadi kalian bisa menjaga kondisi tubuh dengan makan sayur yang banyak, buah yang banyak ya. Jadi bayangkan kalau pagi di meja makan kita ini ada pecel, terus jam 10 kalian juga kepengen ada snack tapi adanya cuma pecel aja. Jadi kamu cemilin tuh mungkin timunnya atau apanya ya. Pecel itu kan ya ada kecambahnya ya, kamu cemilin kecambahnya. Kemudian kalian siang lah makan siangnya pecel lagi, sore snacknya pecel lagi, malam pecel lagi. Bayangkan seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau seperti itu kalian harus ingat ulat ya. Ulat aja nggak mengeluh, mereka tetap sabar dengan takdirnya. Jadi kalau kita mungkin dalam satu hari ini mungkin kita nggak melulu makan itu aja ya. Kalau kalian pengen snack juga mungkin kayak beli taruh atau beli apa, itu kan sudah berbeda menunya daripada si ulat ini ya. Jadi bersyukurlah apapun yang kalian makan, apapun yang disediakan oleh orang tua, tidak boleh mengeluh dan jangan ada makanan sisa. Itu salah satu tanda kalian itu mensyukuri apa yang Tuhan kasih ya. Orang tua itu sudah susah cari uang, jadi hargailah juga orang tua dengan kalau kamu makan ambil sewajarnya, kemudian kamu makan sampai habis, mendingan kamu ambil sewajarnya. Terus nanti kalau masih kurang kamu tambah lagi, daripada kamu banyak ambilnya kemudian ada leftover atau ada sisanya kemudian dibuang lah, itu kurang baik ya anak-anak. Jadi jangan mengeluh dengan apa yang kamu makan, syukuri apa yang ada di mejamu, semuanya itu berkat dari Tuhan ya. Kalau kamu merasa bahwa itu aja makanannya, ingat ulat itu enggak mengeluh dengan hidupnya ya. Dan kamu harus tahu ulat yang sebenarnya mengerikan ya, saya aja geli kalau melihat ulat ya, itu nantinya kan akan jadi sesuatu yang indah, yaitu kupu-kupu ya. Nah lanjut, setelah ulat ini makan ya, jadi mereka tuh makannya banyak sekali.
double tubuhnya juga jadi semakin besar. Saya sempat membaca artikel bahwa kulitnya aja enggak, kayak seolah-olah tidak muat dengan yang ukuran dia sesungguhnya. Jadi sebenarnya dia itu juga dalam kondisi yang struggle ya. Aku makan banyak, kenapa tubuhku ini aku rasa kok enggak melar seperti yang seharusnya, padahal aku masih lapar gitu ya. Jadi mereka harus bergelut dengan dirinya mereka sendiri ya. Oke, setelah ulat makan terus, step selanjutnya adalah kepompong ya. Mereka tiba-tiba terperangkap dalam kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa ilmiahnya krisalis ya kalau tidak salah. Jadi mereka itu terperangkap dalam sebuah, yaitu namanya kepompong ya. Mereka tidak bisa gerak ya, habis makan banyak berhari-hari tiba-tiba mereka tidak bisa gerak, udah pasrah ya, kayak menggantung gitu di dahan atau di pohon. Mereka pasrah aja. Jadi mereka ada dulu, kalau misalnya cerita atau diceritain sama mama saya, dan saya juga cerita ke anak saya, mereka itu sudah bertapa istilahnya ya. Jadi setelah makan banyak, tiba-tiba mereka harus diam, tidak makan, harus menunggu waktu kapan nih aku keluar dari kepompong ya. Jadi kemudian tibalah waktunya mereka keluar dari kepompong, dan itu tidak mudah juga. Mereka kan kayak harus berusaha sendiri. Mungkin kalian pernah dengar bahwa kalau kita ini mencoba menolong si calon kupu-kupu ini, jadi kalau kita lihat kepompong tuh kemudian kita kulik-kulik ya, supaya aduh kasihan ini ulet ya, kasihan kupu-kupunya, aku kepengen dia itu bisa segera keluar ya, supaya dia bisa terbang, kita bisa lihat keindahannya. Kemudian ada orang yang pernah dicoba itu dibuka kepompongnya, dan ternyata apakah keluar? Iya, tapi mereka tidak punya kekuatan ekstra untuk mereka terbang, padahal takdirnya adalah untuk terbang ya anak-anak. Jadi saya rasa mereka juga kembali kepada karakter sabar tadi. Mereka juga sabar pada waktu mereka harus berdiam diri. Sekarang musim pandemi, kalian harus diam di rumah. Apa yang harus kalian lakukan? Ya enggak juga bertapa kayak kepompong, enggak ya. Bersyukur kalian punya gadget ya, bersyukur sekarang ada televisi, bersyukur dunia di tangan kita. Kita bisa googling many things ya, tapi tetap anak-anak harus melakukan bagiannya masing-masing. Pada saat harus tidur siang ya tidur siang, saat harus makan ya makan. Saya aja marah loh sama anak saya kalau dia makan sambil playing game, itu kurang bagus ya. Jadi kalau makan fokus makan, belajar fokus belajar, mau main game terserah orang tua kasih waktu berapa lama, 2 jam itu terlalu lama ya. Jadi mungkin 30 menit ya sudah, nikmati dan bersyukur apa yang orang tua atur ya anak-anak. Oke, kemudian kembali ke cerita kupu-kupu saat dia udah keluar dari kepompongnya. Nah, jenis yang monarch butterfly ini dia enggak langsung selesai hidupnya cuman cari madu di sekitarnya, enggak. Monarch butterfly ini dia harus menyeberangi samudra. Jadi kebanyakan kan ada di Amerika ya. Jadi mereka itu dari north goes to south. Jadi dari utara pergi ke, bayangkan Amerika Utara pergi ke Amerika Selatan, melewati jarak yang begitu panjang. Apalagi kalau mereka harus terbang di atas samudra. Bayangkan anak-anak, di atas samudra, di atas ocean, di atas laut itu, lah bagaimana mereka mau istirahat? Mereka nggak ada pohon di sekitarnya. Mereka mau istirahat di mana? Enggak, mereka mereka punya visi bahwa aku harus sampai pada tujuan ya, aku harus sampai pada tujuan. Jadi sama halnya dengan kita sebagai manusia, anak-anak sebagai murid ya. Dalam hal ini saya bicara, saya sebagai guru, mungkin saya juga sebagai ibu, anak-anak juga sebagai anak, sebagai anggota gereja di gerejamu, kemudian sebagai murid SMP Kristen Terang Bangsa. Kita ini punya takdir besar ya. Mungkin kamu nggak ngerti, seperti kupu-kupu tadi, seperti ulat tadi ya. Aku ini ngapain sih kok makan terus, padahal takdirnya adalah jadi kupu-kupu yang indah ya. Kamu mungkin nggak ngerti kenapa ya hari-hariku ini diisi dengan Zoom, Google Classroom, belajar matematika yang mungkin sebagian anak bilang sulit
belajar lukis yang mungkin sebagian dari kamu nggak suka lukis, belajar IPA yang banyak itu ada kimia, fisika, biologi, hafalin, ngitung, ya, belajar IPS. Ngapain sih kita ini harus baca maps? Harus ngerti maps. Tapi anak-anak, ya itulah, percaya bahwa Tuhan punya destiny besar dalam hidupmu. Kalau sekarang kamu diproses dalam masa pendidikanmu ini seperti prosesnya jadi ulat, dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu, percayalah ada suatu destiny besar yang Tuhan siapkan buat kita. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan bagian kita. Kamu sebagai siswa, ya tugasnya adalah belajar, lakukan yang terbaik sebagai pelajar. Oke, anak-anak, saya rasa cukup. Sebelumnya mari kita berdoa untuk menghadapi hari ini. Oke? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba percaya dan yakin Tuhan bahwa apa yang telah Engkau firmankan, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan beracara dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan sendiri yang akan mengingatkan kami untuk kami ini selalu sabar menghadapi kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa sepanjang hari ini Tuhan membimbing anak-anak baik mau Zoom ataupun Google Classroom untuk mereka melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Berkati juga orang tua dan guru, pimpin kami semua, dan kami yakin percaya bahwa Tuhan memberkati kami dengan berkat melimpah jasmani dan rohani. Tuhan covering kami dengan kesehatan yang prima yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan sayur, minum air putih yang banyak, jangan minum es ya, minum air putih biasa aja itu lebih baik daripada es ya. Makan buah, minum vitamin, pakai masker, and stay at home, tetap belajar, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.